Baik, pada bagian sesi kali ini kita akan melihat tentang sistem di time domain secara umum. Nah, secara umum sistem itu bisa digambarkan dengan satu kotak sistem F yang memproses input X atau disebut juga eksitasi X menghasilkan respons Y. Jadi ada sistem, ada eksitasi, eksitasi itu inputnya, ada respons, respons namanya itu outputnya atau Y di sini ya. Kemudian kalau inputnya itu khusus, yaitu impuls, maka delta impuls, maka outputnya itu responsnya disebut impuls respons atau respons impuls, H. Ya, oke, jadi respons itu ada respons secara umum, Y kita tidak tahu karena bergantung dari inputnya. Kemudian ada respons secara khusus untuk input yang khusus yaitu delta. Impuls, kita sebut outputnya itu adalah respons impuls. Kemudian kalau kasus khusus juga inputnya itu adalah unit step, U, maka outputnya itu disebut step response, respons dari step, disebut S. Jadi kita belajar ada 3 macam input, 3 macam output. Satu input secara khusus disebut eksitasi, menghasilkan output disebut respons. Kemudian kalau input itu adalah delta, impuls, maka outputnya itu disebut respons impuls. Sedangkan kalau inputnya itu adalah step, unit step, maka outputnya itu dinamakan respons step. Oke ya, itu perkenalan. Nah, untuk bisa menghitung output, tidak cukup hanya punya input saja. Kita harus tahu persamaan sistemnya seperti apa yang menghubungkan input dengan output, disebut persamaan input-output. Persamaan input-output itu berbentuk Y sama dengan fungsi dari X, di mana X itu adalah eksitasi. Ini ada 5 contoh persamaan input-output. Yang pertama itu YT sama dengan XT cos omega T, di mana omega tidak sama dengan. Ini contoh saja ya. Nah, ini untuk continuous time. Ada juga yang berbentuk YT sama dengan integral minus akar hingga sampai T, X tau, D tau. Ini juga berbentuk continuous time. 3 yang berikutnya itu discrete time. Nah, kalau kita lihat di sini, kita misalnya ingin tahu outputnya, tentu membutuhkan informasi inputnya apa, XT-nya apa, maka misalnya XT-nya itu impuls. Impuls. Kalau impuls seperti apa? Dia 0 dan K hingga dan 1, kemudian besarnya 1, kemudian diintegrasikan terhadap YT, maka di sini diganti dengan delta T. Ya, jadi HT sama dengan delta T cos omega T. Kalau nomor 2, kita ingin tahu ST misalnya ya, respons unit respons, berarti kita masukkan di dalam sini UT, kemudian kita integralkan, maka hasilnya itu tentu saja fungsi ramp ya, karena UT diintegral pada saat T belum masih sama dengan negatif, integral ini bernilai 0, begitu T mulai ada, maka besarnya itu nanjak seperti sinyal tanjakan dan seterusnya ya. Jadi ini contoh persamaan input-output. Kalau kita ingin menghitung output, kita ganti XT itu, sebuah XT atau XN itu dengan input, dan kita selesaikan persamaan ini, maka kita dapat persamaan outputnya. Tentu kalau problemnya sederhana, persamaan sederhana, proses penghitungannya cukup sederhana. Tapi kalau persamaannya cukup kompleks, maka prosesnya itu tidak selalu mudah. Tapi paling tidak
Untuk kasus secara umum ya, yang kita tidak punya informasi apa-apa, menghitung output butuh dua. Satu, inputnya apa, kedua, persamaan input-outputnya. Dan outputnya itu dihitung dengan memasukkan persamaan input ke dalam XT atau XN di dalam persamaan I/O itu, baru kita pecahkan persamaannya itu mendapatkan outputnya.